Oke, yang ketiga adalah Dimas Raffi Syafa Firdaus. Dimas sudah siap ini dengan kacamatanya, siap membahas semua tentang korupsi dan etikanya. Siap. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Ada Nanda Niken Wulandari. Keren ini. Yang last but not least, yang terakhir adalah Widya Maharani. Oke. Nah, ini nih di presentasi kali ini ada 5 pokok bahasan nih. Ada identitas pelaku korupsi, jenisnya apa nih jenis korupsi yang dilakukan, lalu setelah melakukan korupsi itu putusan hakim dan vonis yang diberikan apa. Nah, setelah melakukan putusan hakim dan vonis yang diberikan, nah ini dampaknya apa nih untuk ke negara dan ke masyarakat. Nah, setelah mempelajari 4 pokok itu, kita harus bisa mengambil bahasan dong, pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut. Nah, kita serahkan saja ke yang pertama, identitas pelaku korupsi. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas pelaku korupsi. Pertama, nama lengkapnya adalah Reski Saka bin Haji Saka. Tempat tanggal lahir di Tanjung Babia pada 10 Juni 1991. Saat kasus ini berlangsung, beliau berusia 27 tahun. Beliau berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Alamat tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, lingkungan Tanjung Babia, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Beliau beragama Islam. Pekerjaan beliau saat itu adalah Bendahara Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Pendidikannya adalah sarjana 1 atau strata 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Nisa. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis korupsi yang dilakukan oleh Reski Saka bin Haji Saka. Yang pertama yaitu ada melakukan rekayasa kwitansi. Nah, pada tahun anggaran 2016, terdakwa selaku Bendahara Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, bersama dengan Abdul Latif bin Lamoseng selaku Kepala Desa melakukan pembelian barang di toko Rezeki Makmur Teknik. 1 bulan kemudian, terdakwa yang disuruh oleh Abdul Latif datang lagi membawa kwitansi dan menyodorkan ke Leo selaku pemilik toko Rezeki Makmur Teknik untuk ditandatangani. Namun harga yang tertera dalam kwitansi tersebut bukan harga dari toko, melainkan harga yang sudah dinaikkan oleh Abdul Latif dan terdakwa. Nilai pada kwitansi dinaikkan sebesar Rp59.105.000. Kemudian yang kedua, melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan RAB. Terdakwa dan Abdul Latif dalam pekerjaan peningkatan jalan di 3 dusun, Dusun Tura, Dusun Sinarwajo, dan Dusun Sulu, juga telah melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan RAB dengan alasan pemotongan pajak. Kemudian, terdakwa bersama Abdul Latif membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa seakan-akan sesuai dengan RAB. Akibat perbuatan terdakwa dengan Abdul Latif, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp131.006.636. Selanjutnya, nah, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi ke dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat 1 huruf A, B, D, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, kemudian untuk unsur-unsur yang dilanggar, ada unsur setiap orang, unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan yang terakhir, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan. Sekian dari saya, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi studi kasus terdakwa Reski Saka bin Haji Saka mengenai putusan hakim dan vonis yang diberikan. Jadi, menurut putusan nomor 2, kasus pidana tindak pidana korupsi 2018, Pengadilan Negeri Mamuju, di sini menyatakan bahwa yang pertama, terdakwa Reski Saka bin Haji Saka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer. Kemudian putusan yang kedua adalah membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. Putusan yang ketiga menyatakan terdakwa Reski Saka bin Haji Saka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidiar jaksa penuntut umum. Selanjutnya, Cahyo. Putusan yang keempat menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Reski Saka bin Haji Saka dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Kemudian putusan yang kelima adalah menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan yang selanjutnya menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian putusan yang ketujuh adalah menetapkan agar barang bukti dari poin 1 sampai poin 33 dalam file putusan tetap yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa Abdullah Latif bin Lamuseng. Kemudian putusan yang terakhir adalah membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cahyo. Nah, oke. Setelah tahu ini apa aja yang divonis, siapa profilnya, divonisnya apa. Nah, ini nih yang paling penting ini. Perbuatannya tuh mengenai dampak apa ini? Dampaknya untuk negara dan masyarakat nih. Check it out. Wih. Ayo senyum semua dong. Last but not least lo ini lo. Bisa-bisa udah nggak lagi lo. Ayo semangat dong, semangat. Ya gitu dong. Nah kan bos saya suka. Gitu. Ini ngambil dari ya. Prambos ya ini ya. Ya Pak. Kok nggak bisa di next ya? Oh bisa. Nah ini nih. Yang jelas adalah pertama kerugian negara. Yang setelah dilaporkan tadi ya. Kerugian negara itu sesuai dengan hasil dari audit laporan keuangan yang tadi terlampir pada 9 Oktober 2017. Nah, menyebabkan negara rugi karena dana yang harusnya dikelola untuk meningkatkan kualitas suatu daerah, tapi itu malah tidak merubah apapun ke daerahnya. Nah, kalau daerahnya sendiri tidak meningkat, ya dalam skala besar pun atau disebut negara juga tidak akan meningkat. Oke, dampak yang selanjutnya adalah peningkatan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini. Nah, ini lagi-lagi pemerintah dan masyarakat. Ini emang agak terlalu ada gap ya antara masyarakat dan pemerintah. Harusnya nggak begitu, harusnya saling bersatu padu. Nah, ini kenapa ada gap? Hal tersebut terlihat dari perbedaan antara laporan pertanggungjawaban pengguna dana desa yang tidak sesuai dengan RAB nih. Nah, karena tidak sesuai toh hasilnya kayak, loh kok hasilnya kayak gini gitu. Maaf Pak Jawanya keluar. Apabila tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau desa meningkat, maka akan sulit untuk pemerintah mengatur satu daerah. Itu aja dikasih sesuai RAB tidak dijalankan dengan yang semestinya, gimana mau masyarakat mau percaya sama pemerintah. Walaupun aturan pemerintah itu
baik dan untuk meningkatkan desa. Tetapi karena ada berbagai kejadian seperti ini, ya masyarakat semakin turun kepercayaan kepada pemerintah. Jadi pemerintah sulit mengatur suatu daerah, maka akan semakin sulit lagi untuk mengatur keseluruhan secara negara. Oke, yang ketiga adalah ini. Tadi setelah negara-negara, nah ini berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Loh, kok bisa? Nah tadi nih, katanya ada alasannya pemotongan pajak nih. Nah, kok itu kan masyarakat melihat hasil ya, tidak melihat RAB apa gimana gitu. Karena masyarakat desa itu pasti ingin melihat mana hasilnya. Wah, hasilnya segini doang. Terus dijawab sama pemerintahnya, "Oh, dipotong pajak kok." Nah, itu masyarakat semakin tidak percaya tuh, enggak membayar pajak. Kenapa? Gara-gara membayar pajak, menurut mereka karena tidak tahu hasil auditnya, malah hasilnya semakin berkurang. Nah, hal tersebut merugikan negara karena apabila kepercayaan masyarakat turun, ya pasti penerimaan negara pajak turun dan semakin terus berlanjut. Maka kualitas suatu negara kemungkinan besar tidak akan meningkat karena tidak percaya. Nah, itu tadi sudah dari dampak ke negara dan masyarakat. Nah ini nih, apa yang dipelajari dari kasus tersebut? Silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian 5. Nah, bagian 5 ini hal apa sih yang dapat dipelajari dari kasus korupsi? Jadi tidak ada seni yang mudah dipelajari oleh pemerintah, kecuali seni menguras duit dari kantong penduduk. Next yuk. Yang pertama itu korupsi. Korupsi itu merupakan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang kedua, etika. Etika itu merupakan seperangkat nilai yang diyakini sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan yang senantiasa terolah dan terulang menjadi suatu kebiasaan. Lanjut, yang ketiga, hubungan korupsi dan etika itu dapat dipahami dalam kehidupan pemerintahan sebagai suatu sinkronisasi, di mana perilaku, jikalau etika itu dipegang teguh sebagai landasan tingkah laku dalam pemerintahan atau dalam kehidupan kita pribadi, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi. Next yuk. Nah, di sana ada gambar tikus ya. Ada apa sih dengan tikus? Kenapa korupsi dilambangkan dengan tikus? Tikus itu mengerat, apa saja diembat. Tikus itu berani, bila didekati tak langsung berlari. Tikus rakus, ambil terus sebelum terendus. Tikus giat hantam, tak kenal siang maupun malam. Tikus jahanam, tak kenal teman ataupun lawan. Tikus canggih, ada rintangan, sangat pintar berdalih. Tak sadar mereka hama. Yang penting semua bergerak terselubung, mengincar banyak lumbung, bergerak sembunyi-sembunyi, dari tepi mencapai inti. Maka dari itu, jaga integritas dalam diri, jauhi korupsi, cintai negeri, tanamkan sejak dini. Terima kasih. Oke, itu kalimat dari Widya Maharani. Oke, sebentar ini. Ya, ini ada penutup ini. Penutup dari saya dikit lah ya. Izin ya, Pak. Ya, boleh. Oh, sudah saya jawab. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ini karena ini terakhir ya teman-teman. Jadi ini kan korupsi, etika, kita udah melajari semuanya gitu. Saya tuh jadi ingat nih, Bung Karno pernah mengatakan seperti ini. Sebentar. Bung Karno pernah mengatakan seperti ini. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ketika di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa adalah penjajah. Penjajah menjadi musuh bersama. Namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah. Utamanya soal persatuan. Berbagai cobaan dan masalah, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, masalah korupsi, dan berbagai masalah lainnya akan menguji persatuan bangsa.
Maka dari itu ingat kalian semua, ingatlah itu para saudaraku. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh dari segala senjata. Indonesia mampu merdeka bukan karena pistol dan bambu runcingnya. Namun, kesatuan itu yang memberikan kita kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi segala halangan dan rintangan. Salah. Diulang lagi yuk, kamu pakai peci dulu ya biar lebih seragam lah, lebih keren gitu loh. Peci, Cari peci gak ada, Pak. peci Yang hitam di sini biar udah lebih ada. keren loh. Yang Gak peci. apa lebih keren peci hitam, orasinya kan udah keren nih, ya kan? Oh iya. Ya, coba ambil peci dulu, kita ulangi lagi. Oh gitu, Pak. Diulangi lagi, Pak. Coba lagi. Ada nggak Oke, Pak. pecinya? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, teman-teman. Oke, luar biasa ya. Apa namanya? Ada puisi ya, ada orasi, ada diskusi ya. Ini suatu hal yang patut dibanggakan buat generasi muda ya, bahwa pikiran ya, pendapat, pemikiran ya, ide itu tidak boleh dikungkung ya. Apa namanya? Harus dibuka ya, keran-keran kemerdekaan berpikir itu harus dibuka. Saya paham itu ya. Oke, sebelumnya ada ini nggak dari kelas pendapat atau tanggapan atau pertanyaan atau apapun ya yang bisa disampaikan di ruang ini, monggo, atau di kelas ini, silakan. Dari kelas yang lain, dari kelas yang lain salah, dari anggota yang lain. Termasuk tampilan Cahyo juga boleh dikomentari ya, silakan ya, bebas saja ya. Ya, Pak. Ayo, opa kan gitu ya. Oh iya, Pak. Aduh, harusnya pakai peci aja ya, berarti, Pak. Kalau gini kan kayak opa-opa malahan, Pak. Bukan kayak Soekarno ya, Pak. Enggak, Biasalah, Pak. barangkali kan biasa kita. Atau misalnya guys gitu kan, bahasa radio kan. Guys, ini ada topik guys. Nah, silakan aja, monggo, silakan. Kita bebas saja ya. Ini kebetulan mata kuliah yang agak-agak ini ya, mata kuliah yang agak bukan yang bicara SOP ya, bukan bicara yang jurnal kiri atau jurnal kanan ya, bicara sikap nih. Monggo silakan, ada nggak? Oke, kalau nggak ada saya ini dulu. Coba guys, di antara kalian guys ya, ada nggak yang KTTA-nya tentang desa guys? Ayo, di antara kalian nih yang membahas tentang dana desa ataupun keuangan desa. Ada nggak KTTA-nya? Menarik loh itu loh. Nggak ada? Serius nih? Oke, padahal itu lingkup kecil. Itu terkait ini loh, apa namanya, pengelolaan ya, pengelolaan keuangan desa itu kayak mikronya negara lah ya, bukan lagi mini tapi mikro ya, mikronya negara kayak gimana gitu. Jadi secara keuangan desa ya, desa itu dapat sumber dana ya, dia pakai semacam APBN juga ya. Kalau APBN kan buat negara ya, kalau APBD juga buat apa namanya, kabupaten ataupun provinsi ataupun kota kan gitu ya. Kalau mereka nyebutnya apa? APB Des ya, APBDes ya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Pendapatannya apa aja? Ayo, pendapatan desa apa aja? PAD, Penerimaan desa atau PAD ya. Bentuknya apa PAD-nya? BUMDes, Bisa dari BUMDes, apalagi? Ayo. Misalnya apa? Sewa pasar. Ya, dia bangun pasar kemudian disewakan, pada itu juga pendapatan desa tuh. Tempat wisata juga ada ya, macam-macam ya, PAD-nya tuh PAD desa.
Di tempat kalian kira-kira ada nggak PAD desa yang diberdayakan? Tempat kalian? Ada Pak. Apa? Objek wisata Pak. Objek Pansai. wisata? Ya. Apa namanya? Itu Batang Dolphin Center itu Pak. Oh, berarti dia dapatnya dari mana? Tiket masuk ya? Iya Pak. Oke, pengelolanya terpisah atau maksudnya pengelolanya itu bagian dari desa atau dia bikin kayak BUMDes itu? Dari desanya Pak. Nah, langsung ya, dibawa Iya. ke desa-desa langsung ya, bukan Iya, bentuk usaha BUMDes ya? Oke, tuh, thank you. Alfiana. Ada lagi yang lain? Itu PAD-nya dia tuh. Ya, di tempat Alfiana. Tadi wisatanya apa, Vina? Batang Dolphin Center itu Pak. Batang? Dolphin Center. Apa? Center apa? Film center apa? Lumba-lumba dolphin. Oh, dolphin. Dolphin. Iya. Batang Dolphin Center berarti ini ya? Melihat ke laut gitu kali ya? Iya Pak. Oh, kan Batang di pinggir laut ya? Iya. Pantura ya? Iya Pak. Oh, enak juga tuh. Ada kapalnya tuh bagaimana? Enggak Pak, itu di penangkaran sendiri gitu Pak tempatnya. Oh, oke, bukan ke laut ya? Iya, tapi di lautnya juga ada. Jadi beda tiket masuk mau ke tempat wisatanya si lumba-lumbanya sendiri, mau masuk ke pantainya juga sendiri gitu. Oh, itu hebat tuh. Berarti sudah selevel luar negeri tuh. Viana, bener deh. Loh, aku level bilang ya, bener serius nih. Tahu nggak, saya itu waktu S2 di Australia, salah satu kan jadi gini, di sana manajemennya bagus ya. Maksudnya gini, pada saat kita jadi mahasiswa kan namanya international student ya. Pertama kita dididik atau dikasih tahu nih ya, kira-kira ini culture-nya mereka ya. Ini jenis lalu lintasnya ya. Jadi pada saat kayak orientasi gitulah ya, kayak orientasi gitu ya. Kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu orientasinya. Nanti 1 bulan bahasa Inggrisnya. Ini aja apa namanya? Kayak semacam ituan apa improvementnya aja ya. Nah, dalam 1 minggu itu tuh itu semua datang tuh. Polisi datang. Pemadam kebakaran datang. Padahal international student ya. Kemudian penjaga pantai pun datang. Ya, penjaga pantai datang ya. Polisi bicara tentang dia bilang setiap negara punya kriminalitas gitu kan ya. Termasuk di sini, tapi kita sudah memetakan lah ya, memetakan titik-titik yang rawan terjadi apa namanya kejahatan kepada international student. Ya, itu disebutin tuh di sini. Jadi kami harapkan misalnya kalau kalian ada perlu apa namanya keluar rumah ya di atas jam 7 atau jam 8 malam itu harus lebih dari 1 orang. Ini lokasi-lokasi di sini yang pernah terjadi kejahatan terhadap siswa internasional gitu ya. Satu itu nanti dari penjaga pantai pun datang juga tuh ya. Penjaga pantai pikiran gitu ya. Itu yang aku pikiran lu penjaga pantai datang ngapain nih orang gitu kan. Dia cerita juga kasih orientasi apa namanya ini area-area yang bisa kalian nikmati gitu kan di pantai ya. Tapi juga dikasih tahu tuh ini area-area yang bisa menimbulkan ini namanya binatang apa tuh yang kayak itu yang suka bisa yang kecil-kecil tuh kayak itu loh kayak yang kayak payung itu loh kayak jamur itu binatang apa namanya? Ubur-ubur Pak. Ah, ubur-ubur benar ya, ubur-ubur yang bisa mencelakakan. Itu betul, dikasih tahu juga tuh ya. Sampai dengan tadi ya, sampai dengan kita diajak untuk wisata. Jadi kita dikasih pada di akhir hari orientasi itu ya, di kira-kira di Sabtu itu kan, kita diajak wisata salah satunya itu ya. Kalau dia pilihan mau dolphin atau whale. Whale tahu ya whale? Ya, kalau itu dolphin kan lumba-lumba ya. Kalau whale ikan paus ya. Ada 2 itu. Termasuk juga ada shark ya, shark attraction ya. Jadi kayak diajak kita ke mana? Ke tempat ya. Kalau yang whale attraction itu ya melihat whale kayak tadi ya dolphin center. Kalau dia whale kita melihat ikan paus ya, tapi itu agak jauh
ya karena harus pakai kapal feri ya. Nah kalau yang dolphin itu juga sama ya, nggak jauh dari situ, dia buat ini kayak semacam penangkaran ya, jadi dia punya wisata ya yang ke bawah tuh ya. Jadi di situ ada shark-nya ya, ikan hiu tapi yang nggak besar ya, kecil, nggak terlalu besar, tapi kita kasih tahu ini shark yang bisa berbahaya buat kalian kalau di pantai, ini dolphin kayak gitu. Jadi kan dikatakan pengembangannya bagus ya, welcoming student-nya bagus. Nah, termasuk kayak kamu nih ya di Batang kan berarti punya wisata dolphin center tadi ya, yang bisa menarik wisatawan ya, baik itu lokal ataupun nasional. Internasional mudah-mudahannya untuk mengunjungi tempat kamu, sehingga bisa menghasilkan pendapatan tuh buat daerahnya. Itu salah satu contoh PAD ya, PAD dari desa kamu apa namanya, Yana? Gringsing, Pak. Gringsing. Iya. Gringsing ya, keren. Aku salut lah. Setelah itu ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apalagi selain PAD? Dana desa, Pak. Dana desa, oke. Dana desa dari mana aja? Pemerintah pusat ya, kalau dana desa ya. Berapa kira-kira setahun? Atau ya, setahun lah diberikan dana desa dari APBN. 72 triliun, Pak, kalau nggak salah. Total itu ya, betul, bisa total. Kira-kira per desa berapa kira-kira per desa? Kira-kira. Rentang. Hampir 1 miliar. Oke, thank you. Ya, thank you Pizza. Totally sekarang mungkin udah nyampe ya. 1 miliar ya. Sekarang mungkin nyampe ya. Oke, dari dana desa APBN tuh. Dari APBD dapat nggak? Desa? Dari Pemkap? Dapat nggak? Ayo. Ya. Lagi telepon. Ayo. Dapat nggak? Dari pemerintah kabupaten? Dapat. Berapa? Ayo. Kira-kira. Jadi benar kata Devina ya, bahwa pemerintah desa ya itu sumber APBDes-nya gitu ya, APBDes-nya itu tadi ya dari dari pemerintah pusat sekitar awalnya itu 600 sampai 800 juta awalnya ya, pada saat diluncurkan tuh mungkin tahun-tahun 2014-an ya. Jadi kalau lihat dari historisnya itu kan di undang-undangnya dibuat atau dirumuskan di zamannya Pak Presiden SBY ya. Jadi disetujui Pak Presiden SBY, kemudian bisa dieksekusi oleh pemimpin berikutnya Pak Jokowi ya, dalam bentuk dana desa. Itu awalnya tuh ya. Jadi secara undang-undang sudah ada ya, sudah disediakan ya, disediakan. Nah, kemudian baru ya dilaksanakan di zaman Pak Jokowi sekitar mungkin awalnya itu sekitar 600 sampai 800 juta awalnya. Berbeda-beda ininya dananya ya, tergantung, ada indeksnya dulu tuh ya, ada indeksnya tertentu. Saya nggak hafal. Mungkin sekarang 1 miliar ya sekarang setiap desa. Nah, sorry. Nah, kemudian tadi ya dari pemerintah kabupaten juga dapat ya. Tadi ini kasusnya apa nih, sekretaris desa ya? Yang ini SK Paraka. Bendahara desa, Pak. Bendahara desa ya, bendahara desa. Nah, di dalam desa kan ada ASN-ASN-nya tuh ya, pegawai negeri juga ya, yang merupakan itu pegawai kabupaten tuh ya, tercatat sebagai kabupaten. Jadi dia dapat dana dari pemerintah kabupaten lebih banyak ke arah sana. Ya, jadi untuk membiayai operasional desa ya, yang membayar gaji-gaji para ASN tuh di desa itu, nah itu dapat dana dari APBD ya, dari pemerintah kabupaten.
Nah, untuk yang dari pemerintah pusat itu banyak dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan desa. Nah, maka seperti kasus sekarang nih ya, belanja-belanja. Ya, belanja-belanja yang dipergunakan untuk optimalisasi ataupun mengisi pembangunan di desa. Ya, di desa tuh. Jadi secara APBD atau APBDes, desa itu sudah memiliki mikro, kayak pengelolaan keuangan negara yang mikro lah ya. Mikro itu yang kecil banget ya, tapi besar loh untuk level desa ya. Sekitar, ada yang pernah lihat nggak? Apa biasanya di kantor desa tuh diumumkan tuh APBDes dia tuh. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah memperhatikan nggak? Nah, ada pernah ini nggak? Halo? Ada pernah lihat nggak desa? Pernah, Pak. Balihonya kan, Pak. Dari ngambil apa? Kenapa, Pak? Dari ke desanya tuh bagaimana? Soalnya saya sering jemput ibu ke sana, Pak. Oh, di sana. Dapat informasi apa aja di sana, Wi? Yang kamu bisa dapat. Desa di tempatmu berapa APBDes-nya? APBDes desa saya, Pak. Oh, Saya kurang ingat jumlah detailnya, tapi kemarin tuh kalau penerimaannya kan dari bantuan ADD sama DD itu betul. sekitar 900-an, Pak. Oke, 900-an berarti belum termasuk ini ya, PAD desanya ya? PAD-nya desa saya kecil banget, Pak. Kurang Ya, dari memang. 100. Belum, ya tergantung ini kan, tergantung kreativitas dari desanya ya. Iya, Pak. Tergantung dari desanya. Nah, tadi sumber-sumbernya bagaimana tuh? Mungkin dari pasar, sewa pasar. Kalau dia punya tempat objek wisata bisa dioptimalkan gitu ya. Tergantung desanya nanti. Jadi kurang lebih sekitar 1 miliaran ada ya di tempatmu ya desanya itu. Iya, Pak. Itu seperti yang sekarang nih ya yang kita bahas nih. Nah, ini kan di daerah Mamuju ya kalau nggak salah ya. Ya, yang boleh dikatakan dananya mungkin kurang lebih ya tidak jauh berbeda dengan yang rata-rata yang desa lain ya, sekitar ya kurang lebih 1 miliar lah. 1 miliar lah ya. Nah, sudah ada APBDes. Ya. APBDes berarti ini keuangan negara itu bukan keuangan desa. Yo, kita masuk dulu nih, keuangan negara itu bukan. Kan dapat dana APBN, dapat dana APBD, berarti itu keuangan negara kan, bagian dari keuangan negara kan, betul nggak? Ya, halo? Iya, Pak. Jaringan saya bagus nggak di tempat kalian? Lancar, Pak, lancar. Lancar ya, oke. Berarti dia keuangan negara tuh, bagian dari keuangan negara. Karena sumbernya dari APBN atau APBD. Ya, makanya kejahatan yang ada di dalam pengelolaan APBD desa itu bisa dikenakan dengan pasal korupsi. Nah, khusus ini pasalnya pasal apa? Pasal 3, Pak. Pasal 3 itu apa? Penyalahgunaan kewenangan. Ya. Untuk apa? Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain kan gitu ya. Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berapa jumlah kerugian keuangan negaranya? Halo? 131.6.636, Pak. 330 juta. Nah, itu tuh ya, kerugian negaranya itu. Modusnya gimana, Nanda? Modusnya dilakukan bagaimana caranya? Penjara sama ganti rugi keuangan, Pak. Modusnya, modus perbuatannya bagaimana caranya? Bukan vonisnya, modusnya. Modus kejahatannya bagaimana? Modus perbuatannya ngapain dia? Menaikkan Tentara ini. harga kwitansi sama pembayaran yang tidak sesuai RAB, Pak, dengan alasan pemotongan pajak. Betul, itu modusnya. Itu yang disebut dengan penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan bendahara itu apa sih? Kewenangan bendahara membayar, ya kan? Tapi dia melakukan penyalahgunaan kewenangan. Bentuknya apa? Dia meminta kwitansi yang dibuat
Dibuat apa? Kuitansinya dibuat kosong. Jadi dia minta kepada toko, minta kwitansi yang kosong. Sehingga nanti bisa dimasukkan angka sesuai dengan keinginan dari si bendahara dan kepala desa. Nah, gitu tuh modusnya tuh ya. Nah, kemudian dari situ dipergunakan untuk kepentingan pribadi ya, sehingga negara rugi tuh ya, negara rugi sebanyak 130 juta. Oke. Sekarang dari ilmu auditing nih. Ayo, dari ilmu auditing saya pengen tahu dulu nih. Ya, auditing harus mempertahankan apa? Profesional apa? Ingat nggak, Said? Judgment, Pak. Profesional judgment, oke, dalam opini ya. Ada lagi yang lain, ayo sebelum itu. Skeptisisme. Benar, Nisa benar. Profesional skeptism. Ayo, apa Anggitara? Apa skeptism Anggitara? Masih ingat nggak? Kayak tetap curiga gitu. Benar ya. Kepo nih gitu ya, gitu kan ya. Ya betul lagi ya. Kepoin deh nih. Kan gitu bahasa gaulnya ya guys ya. Ya, Pak. Kepoin nih coba nih. Tapi harus profesional. Ya, bukannya julid ya. Bukannya julid, bukan, tapi profesional. Supaya keponya profesional bagaimana tuh kira-kira Dimas? Mas. Ayo, bagaimana caranya kamu pengen tahu nih. Belinya apa Mas di situ Mas? Beli apa? Pemotong rumput ya? Iya, Pak. Apalagi yang lainnya? Di sini cuma pemotong rumput. Ada yang lain dong. Bangun jalan juga ada kan? Oh iya. Iya, Pak. Nah, sekarang pemotong rumput deh. Biar kamu tahu bahwa harga itu wajar. Nah, gimana yang kamu lakukan? Ayo. Kan tadi suruh kepo kamu nih. Apa yang kamu lakukan? Ya, ini auditing loh. Belajar auditing nih. Diimplementasi konfirmasi ke vendornya, Pak. Oke. Konfirmasi ke vendor ya. Benar banget. Ada yang lain nggak sebelum konfirmasi ke vendor? Kira-kira. Sebelum itu gimana sebelum itu? Kan sekarang dunia teknologi nih, ya banyak nyari informasi gampang kan? Oh iya, cek online gitu Pak. Bisa kan? Kamu cek lu tadi memunculkan profesional kepo tadi ya, profesional skeptism itu kamu cari kan? Ini pemotong rumput harganya berapa ya? Bisa mau bandingkan kan? Sekarang kan terbuka tuh ya. Bisa di Tokopedia, bisa di Bukalapak, bisa di ac.com ya kan. Sekarang banyak tuh buka-buka toko online. Kamu lihat ini kok harganya masih masuk akal atau tidak dengan nilai wajar. Ya, kalau misalnya Tokopedia ngejualnya satu pemotong rumput misalnya ya 3 juta gitu kan. Yang lainnya 2.800.000, 2.900.000 itu kan masih rentang wajar ya. Tapi kalau toko ini ngejualnya ternyata 5 juta, kok pemotong rumput 5 juta? Kan tanda tanya tuh. Ya kan? Skeptism kamu muncul tuh. Wih, di marketplace ibaratnya gitu ya. Di marketplace ini rentangnya 29 sampai 3 juta nih. Tapi kenapa yang di kwitansi harganya 5 juta misalkan gitu ya. Nah, baru kamu dapat tuh informasi harga ini menunjukkan harga yang di atas kewajaran dari harga pasar yang terjadi ya. Nah, baru kamu teksnya ngapain tuh boleh. Nah, seperti yang Dimas lakukan tuh teksnya. Ya udah, tanya ke tokonya. Ya kan gitu. Tokonya tanya, ini atau kamu belaga menjadi ini deh, ya menjadi pembeli, ya kan gitu ya. Nawar kan boleh kan, nawar gitu. Ini namanya kalau dalam dunia investigasi nyebutnya undercover ya, bukan under bed cover ya. Kalau under bed cover kalian tuh ya pagi-pagi bangunnya agak males gitu ya, enggak juga ya.
namanya undercover ya. Kita pura-pura mau beli. Ya. Ini saya pernah melakukan, sering banget dulu saya ini ya. Wajah-wajah penipu juga saya, tapi untuk kebaikan ya. Karena kan bukan penipu nyebutnya ya. Apa namanya? Bermuka dua lah ya gitu ya. Sangat mau beli gitu kan. Nawar-nawar kan gitu ya. Berapa nih Pak gitu. Nawar-nawar pengen tahu kan harganya berapa nih. Setelah dapat sepakat harga, aduh Pak duitnya kurang Pak gitu. Wah, atas saya baik lagi Pak ya gitu kan. Tahu tapi dapat informasi kan. Ternyata harganya segini nih. Berarti yang di toko ini kan ada kwitansinya kan. Nah, kita belum nunjukin tuh kan. Kok informasi dari dia harganya tidak yang ada di kwitansi kan gitu. Ada kemungkinan dua kan. Dia dapat persetujuan dari toko menaikkan harga itu atau tokonya nggak tahu. Ya kan kita belum tahu kemarin apakah dapat kwitansi blank kosong atau memang ada persetujuan dari toko kan gitu ya. Dan baru tuh kita gali lagi kan sebagai auditor dapat tuh. Ya nggak? Audit investigasi nyebutnya nih. Nah, ilmunya masih pengantarnya, bukan lagi mendalam ya. Kalau pengantar kayak gitu ya. Karena nanti kalau mendalam bagaimana? Wah, lebih kompleks lagi ya audit investigasinya. Begitu kalian ke toko dapat informasi apa namanya? Harga yang dia jual toko itu tidak sesuai dengan kwitansi, nah itu berarti sudah menjadi informasi, data, ataupun fakta yang bisa kalian bangun hipotesanya tuh. Maka harga yang dipertanggungjawabkan dan telah dibayar, kan telah dibayar kan oleh negara kan, dalam ini melalui APBDes kan, ya sudah dibayar kan, berarti ini harganya tidak memiliki atau tidak mencerminkan kewajaran dari harga pemotong rumput yang beredar di pasaran. Nah, muncul tuh baru naik ke audit investigasi tuh. Baru dia boleh nanya-nanya tuh, ya. Undang deh tuh, mana toko itu kan. Kita undang tokonya, berapa dia pernah jual harga ini kepada siapa. Baru kan ketahuan tuh toko pasti terbuka aja ya, kalau dia tidak bekerja sama kan gitu. Tinggal dikasih tahu kan, wah saya jual sekian, tapi dulu misalnya kan gitu ya, dari kronologis ini kan, jual sekian, tapi ternyata dia minta apa namanya kwitansi kosong dengan alasan untuk kepentingan pajak, ya kan gitu. Kemudian lihat lagi RAB-nya, rencana anggaran biaya seberapa besar sih anggarannya. Cek terus tuh, namanya investigasi tuh ya. Sudah dibuatin berita acara tuh. Berita acara pemeriksaan, ya, berita acara permintaan keterangan. Oh, itu teknik audit banget tuh, ya. Teknik audit banget. Oke. Kan dari sudut pengadaan barang jasa nih. Ayo, apa yang bisa kamu dapatkan dari sudut ilmu pengadaan barang jasa? Kaitkan dengan ilmu auditing. Ayo. Ayo. Ya, apa yang dapat kamu simpulkan, dapat kamu tarik benang merah dari kegiatan pengadaan ini dan auditing. Ayo. Dan kita nggak tahu nanti suatu saat kamu jadi panitia pengadaan kan bisa aja kan? Iya dong, nanti jadi panitia begitu lulus D3 ditempatkan tuh nih kamu di bagian pengadaan, nanti bagian ini penerimaan barang. Nah, kan bisa tuh, ya kan? Atau ada yang KTTA-nya ngurusin aset, ada nggak di sini? Nah, ada yang ngurusin aset nggak? Topik tentang aset. Nah, nanti kan kalian terlibat tuh ya. Udah dapat ini belum? Topik tentang pengadaan barang jasa. Dari mata kuliah lain, dari HKN atau dari hukum keuangan negara udah dapat belum? Udah, Ya. Dibahas nggak tentang pengadaan? Singgung nggak di situ? Ada kan materi tentang itu kan, pengadaan barang jasa kan? Ya. Apa yang kalian bisa simpulkan? PPBJ pasti di audit. Ya, umumnya di audit. Kemudian apa? Kemudian banyak audit trailnya. Audit trail tahu nggak apa?
banyak jejak auditnya. Ya, jejak auditnya banyak, dokumennya banyak. Jadi kalian nanti pada saat ditempatkan ya, setelah diangkat jadi ASN, ya ditempatkan sebagai ASN, ditaruh di bagian pengadaan. Sudah bekerja dengan yang baik, bekerja dengan yang tertib, bekerja sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Tadi audit trailnya, jejak audit di dalam pengadaan barang itu banyak banget. Jadi boleh katakan pengadaan barang jasa ini mudah untuk diungkap kalau ada yang melakukan kejahatan. Ya, kalian ditempatkan itu harus sadar tuh. Waduh, kalau ada, nah next kan begitu nih nextnya nih. Probabilitas bahwa ini kejadian menimpa kalian bisa nggak? Kalian sebagai bendahara, ya, disuruh seperti ini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, kalian sebagai bendahara nih, satker, ya kan? Tahu-tahu ada belanja barang, ya kan? Diminta nih oleh pimpinan kalian, ini kuotasi kosongnya nih, ini harga beli realnya nih. Apa yang kalian lakukan kira-kira? Mau dilakukan seperti apa? Ayo, mau seperti si Raka ini? Atau mau gimana? Karena kadang memang butuh kuotasi kosong, saya akui itu. Misalnya, saya kasih contoh ya. Ini banyak kan waktu saya melakukan perjalanan dinas nih, ya. Saya perjalanan dinas, ini benar-benar terjadi. Nah, saya real nih. Raka pun terjadi beneran ya. Maksud saya real ya. Kan ini real juga. Saya perjalanan dinas, saya nyewa mobil. Saya nyewa mobil nih, ya. Untuk berapa hari? Untuk minimal 5 hari. Ya, untuk 5 hari. 1 hari berapa? Sekitar 500.000. Kalau tanpa sopir. Ya. Kalau dengan sopir sekitar 600 sampai 700.000. Mobilnya Innova, ya. Oke. Saya bayar kan? Oke, berapa, Pak? Berarti sehari taruhlah 500.000 ya. Belum termasuk bahan bakar tuh. Ya, ternyata bahan bakar Bapak beli sendiri. Loh, kok beli sendiri? Iya kan, ini sewa mobil. Bukan sewa mobil dan bahan bakar kan gitu ya. Karena kalau bahan bakar dia nggak tahu nanti jauh apa enggak kan gitu. Oke lah, saya beli bahan bakar juga. Sedangkan kantor menyatakan enggak, kalau sewa mobil termasuk bahan bakarnya kan, bingung tuh ya. Karena begitu dilihat dari ininya apa namanya pagunya, oh pagunya masih masuk. Pagunya 1 hari sewa mobil tuh 700.000 misalnya gitu kan. Di lapangan 500.000. Tapi belum termasuk bahan bakar, sehingga 100.000-nya pakai untuk bahan bakar. Ya, karena kan nggak terlalu jauh saya makan. Selama 5 hari tuh, berarti berapa tuh saya bayar? Ya kan 2,5 juta kan? Bensinnya oke lah, taruhlah 300.000 sampai 500.000 ya. 500.000 deh sekalian gitu kan, berarti 3 juta kan gitu ya. Saya bayar, Pak ini apa namanya sewa mobilnya 2,5 juta. Tapi saya jelaskan tuh, ini kejadian banget ya kepada diri saya. Saya jelaskan, Pak, tapi masalahnya di kantor, sewa itu termasuk bahan bakar. Ini bahan bakar saya nih, Bapak hitung nih, berapa nih. Saya keluarkan tuh ya, bond real kan, karena kan kalau bahan bakar masih bisa ngeprint ya sekarang ya. Keluarkan lah, kita ambil contoh 500.000 lah gitu ya. Nih, bahan bakar saya Pak 500.000. Maka, saya minta kepada Bapak, tolong buat kwitansi sewanya 2,5 juta. Kemudian bahan bakarnya 500, 3 juta ya. Kemudian PPH yang harus Bapak potong. Saya harus potong Bapak nih. Bapak kan 2,5 juta. Saya harus potong pajak jasa sewa kendaraan itu sekitar 5% kalau nggak salah. Kalau salah ya. Jadi dari 2,5 juta yang dia minta, itu saya potong 5% tuh, sekitar 125.000 ya kalau salah. 5% 125.000 ya. Kalau 10% 250 ya, iya benar. Sekitar 125.000 saya harus ambil.
Yang punya mobil nggak mau, oh nggak mau Pak, saya maunya pokoknya 2,5 juta itu real net ke saya. Aduh, saya bilang Pak ini gimana? Ketentuan pajak di kantor seperti itu. Dipotong, berarti pokok Bapak maunya 2,5 juta real apa net. Ya udah, berarti nanti saya tambahkan dulu perhitungannya. Saya tambahkan dulu perhitungan ininya, apa namanya, pajak PPN sama pajak PPh 23. Berarti Bapak gimana? Bapak ngitung, saya kasih nih perhitungan-perhitungannya, atau Bapak mau ngasih saya kwitansi kosong? Oh udahlah Bapak kasih. Biasa gitu dia. Udahlah, ini saya kasih kwitansi kosong Bapak. Pokoknya saya dapat duit 2,5 juta. Kwitansi kosong tuh. Nggak ada materainya, saya ambil, saya bawa. Kalau kita punya niat yang kurang bagus ya, pasti akan terjadi seperti apa? Seperti sih yang kita bahas nih. Ya nggak? Saya dapat kwitansi kosong. Saya nyewa, lagi saya nyewa jauh-jauh kan. Di daerah dulu Maluku Utara saya nyewa mobil. Daerah Aceh, nyewa mobil juga. Kayak gitu juga kejadiannya. Karena banyak yang mereka pengennya terima bersih. Nggak mau dipotong pajak, pokoknya nanti kwitansinya sudah termasuk pajak. Nah, kalau saya tidak punya niat yang baik ya, punya kepikiran yang tadi ya, yang jelek-jelek itu kan ada peluang saya itu. Pagunya 700.000. Kalau saya pertanggungjawabkan 700.000 aja gitu nggak? 700.000 kali 5 hari 3,5 juta. Itu ya kan 3,5 juta. Kemudian nanti ada pajaknya di situ. Berarti 3,5 juta termasuk PPN. Ya, berarti di situ dikurangi 350.000 PPN-nya. Dikurangi lagi dengan ininya, PPh-nya. Ya, taruh berarti 2.650.000. Sorry. 3.150.000 kali PPN tuh. PPh, sorry. Nah, palingnya sekitar 125 sampai 150.000 kan gitu ya. Berarti masih ada 3 juta yang bersih di saya. Maka kalau saya kembalikan tadi itu ya, yang itu apa namanya, yang 2,5 juta masih dapat tuh 500.000-an gitu ya. Kalau seandainya niatnya kurang bagus, karena kwitansi kosong. Sama dengan ini ya, teman dia niatnya kurang bagus, ya dia niatnya memang untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga tadi ya uangnya ataupun dananya di markup, yang harganya berapa dia markup sama di dalam kwitansi itu. Sedangkan tokonya nggak tahu ya, karena diminta kwitansi kosong untuk alasannya pembayaran pajak. Itu kira-kira ya, sehingga dari keuntungan itulah ya, dari selisih harga yang dia pertanggungjawabkan ya ke kas desa dan telah dibayar oleh desa, ya dia dapat keuntungan pribadi. Secara total ya dapatnya jumlahnya 130 juta. Tentu ya bersama dengan kepala desanya, ya sehingga dia memperoleh keuntungan pribadi itu. Keuntungan pribadi dapat uang dari situ, penyalahgunaan kewenangan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi memanipulasi ataupun membuat kwitansi yang tidak benar kan gitu ya, yang tidak sesuai dengan harga pasarnya kan gitu ya. Kemudian negara mengalami kerugian. Yang paling banyak terjadi seperti apa? Kalau di satuan kerja atau di pemerintah daerah. Ya. Yang paling banyak adalah vendor dan PPK, malah mereka bekerja sama. Ya kan gitu ya. Banyak sekali pejabat buat komitmen ataupun kepala daerah ya ataupun menteri ya ataupun direktur jenderal yang terlibat dalam pengadaan barang jasa ini. Karena apa? Karena mereka kerjasama antara vendor dan PPK ini. Ya, baik di depan ataupun di belakang pengadaan. Ada yang dari Makassar nggak sini? Ada dari Sulawesi Selatan? Ada nggak dari Sulawesi Selatan sini? Nur Rahman dari mana, Mat?
Saya dari Jogja, Pak. Oh, Jogja. Said dari mana, Said? Aceh, Said? Cirebon, Pak. Oh, Cirebon ya. Wah, ini apa namanya, kasepuhan ya. Iya, Pak. Sepuhan Cirebon ya. Nggak ada yang dari Sulawesi Selatan sini? Nggak ada ya? Oke, sayang ya. Terakhir kan Gubernur Sulawesi Selatan kan yang sedang diadili sekarang kan? Terkait apa? Terkait pengadaan barang jasa dia. Cuma bentuknya ya, bentuknya bukan di dalam proses pengadaan ya, tapi bentuknya di muka. Ya, bentuknya apa? Bentuknya suap. Ya, bentuknya suap, dia suap untuk apa? Supaya vendor dapat pekerjaan dari Pemprov. Jadi untuk memperoleh pekerjaan dari Pemprov, untuk memperoleh proyek, gitu ibaratnya, memperoleh proyek dari Pemprov, dia memberikan sesuatu dulu kepada si gubernur itu. Padahal dia apa? Profesor loh, profesor doktor dia, ahli pertanian dia itu. Saya bisa bicara gini karena pernah ketemu langsung saya dengan yang bersangkutan. Ya, Nurdin Abdullah itu, profesor doktor Nurdin Abdullah. Waktu itu dia masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Ingat banget saya ketemu langsung. Ya, waktu itu ketemu pada saat dia kita lagi periksa hartanya dia. Ya, kita klarifikasi hartanya dia. Ya. Wah, visinya bagus ya, akuin. Visinya bagus. Sempat dia cerita bahwa dia jadi bupati itu bukan karena keinginan dia. Dia akademisi. Akademisi di Unhas. Ahli pertanian, sudah punya bisnis sendiri. Bisnis dia itu malah ekspor ke Jepang. Secara finansial, ya dia sudah kuat. Ya. Secara akademis juga sudah kuat, sudah bagus. Dan pada saat jadi Bupati Bantaeng pun berhasil. Berhasil bangun Bantaeng jadi daerah yang lebih maju lah. Maka dia terpilih 2 periode berturut-turut tuh. Ya, pada saat di periode keduanya itu yang dia, saya nggak tahu jalan ceritanya ya, mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi gubernur. Dan terpilih. Karena saya yakin profesor ini punya potensi, visinya itu ya, visinya bagus banget. Tapi itu mungkin kekeliruan saya ya, terkesima dengan kecerdasan dia ya. Saya salut, wah ini orang visinya bagus sekali untuk membangun Sulsel begini ya. Oh bagusnya banget. Nah tapi sayangnya gitu ya, sayangnya ternyata dia masih menerima sesuatu ya yang berkaitan dengan jabatannya sebagai gubernur Sulsel untuk apa? Untuk memberikan atau menjanjikan rekanan itu memperoleh proyek dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov gitu. Nah itu padahal pengadaan itu auditnya banyak. Nah itu kira-kira ya. Dan pertanyaan nggak terkait kasus ini? Nah, bendahara nih, kalian rata-rata nanti, bukan rata-rata ya, insya Allah pasti di antara salah satu ini akan jadi bendahara. Ya, baik di Satker ataupun nanti di pemerintahan atau kementerian. Nah, udah tahu kasus ini kan? Pasti udah tahu, jadi jangan sampai kalau kalian dititipkan amanah sebagai bendahara, kalau ada permintaan dari pimpinan kah, dari atasan kah, atau dari rekan kerja kah, yang lainnya ya, atau dari senior kah, ya, diminta untuk tadi ya, mengganti kwitansi dalam rangka tadi di markup, jangan lakukan itu. Ini udah ada contohnya nih, ya, apalagi diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, jangan lakukan itu. Ya, kalau udah dapat ilmunya nih, dan ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya nih. Ini dia berapa kebetulan nih? 1 tahun ya. Betul nggak? 1 tahun ya. Mungkin nilainya kerugiannya 130 juta tuh. Ya. Kalau di Pekalongan, saya Pekalongan lihat ya. Cirebonan ya tadi, sorry. Ya itu ya, Cirebon itu ya. Iya, Pak. Di kota apa di desa itu? Kamu itu? Saya kabupaten sih, Pak. Kabupaten. Kira-kira 130 juta di Cirebon bisa bangun ruang kelas baru nggak?
atau uang posyandu nggak kalau begitu, atau puskesmas baru deh yang kecil gitu, bisa nggak kira-kira? Atau 130 juta itu bisa buat bangun apa tuh kayak kalau di Cirebon? Saya kurang tahu juga sih Pak, tapi kayaknya 130 juta kurang sih kayaknya. Nah, kalau beli pupuk bisa banyak Kak buat petani itu. Bisa mungkin Pak. Ya pupuk ataupun beli ikan ya. Iya. Bisa dimanfaatkan untuk itu ya level desa. Sekarang ada berapa puluh ribu desa kurang lebih. Ya. Nah, kita harapkan ini tidak terjadi di desa-desa yang lain, ya. Oke lah, ada oknum ya, nggak bisa dipungkiri ya, ada oknum. Tapi dengan pemahaman, ya, dengan pemahaman tentang tata kelola keuangan yang bagus kan gitu ya. Ini pelakunya seorang sarjana ya, betul ya? Berarti lebih tinggi lagi dari kita kan? Lebih tinggi lagi jabatannya ataupun pendidikannya dari kita sebagai mahasiswa. Oke, itu kira-kira ya. Ada pertanyaan dari kalian terkait kasus ini? Enggak ya? Oke, sip. Berarti mudah-mudahan udah bisa kalian ini nih, apa kalian pahami nih ya. Ada kaitannya dengan pekerjaan kalian nanti suatu saat ya sebagai apa mungkin bendahara satuan kerja ataupun bendahara nanti di level pusat gitu ya. Ataupun bendahara pembantu, ya, pembantu bendahara, karena dia biasanya besar juga. Kalau di level pusat besar ya, karena kayak di kampus ini, saya pun waktu awal-awal setelah D3 seperti itu juga, ya seperti kalian. Setelah awal D3, saya ditempatkan membantu bendahara, tapi kebetulan saya di bagian accounting-nya, jadi memonitor proses pengeluaran. Ya, jadi waktu itu saya di bawah bendahara di bagian ininya apa namanya pencatatan transaksi. Jadi kira-kira tiap bulan ya atau 3 bulan sekali saya laporkan tuh ini sudah realisasi sekian. Sehingga harus ada tindakan atau antisipasi ya supaya pengeluarannya sesuai dengan ininya apa namanya rencananya ya dengan rencananya. Nah, kebetulan waktu itu sih ya masih waktu saya pertama kali aktif ya di dunia kerja tahun 2000 kan ya, itu kan belum ada undang-undang keuangan negara tuh ya, jadi penganggarannya masih apa nyebutnya ya, masih banyak kelemahannya lah penganggarannya. Kalau sekarang udah jauh lebih baik ya, kalau sekarang kan sudah terplot nih apa namanya ininya apa kebutuhan ini sekian, kebutuhan sekian, jadi tidak bisa tidak bisa sembarangan untuk dibelikan yang tidak sesuai dengan anggarannya. Kalau dulu cuma 4 mata anggaran 210 ya, itu untuk belanja barang atau jasa, 210 untuk belanja barang tuh. Ya. 220 untuk belanja aset gitu ya. Kemudian 310 itu belanja pemeliharaan ya. Kemudian 410 itu untuk belanja perjalanan. Udah itu doang. Pokoknya mau belanja apa nanti di akhir tahun tuh bisa diutak-atik tuh ya. Makanya di akhir tahun kalau zaman saya itu banyak sekali belanja yang secara tujuan tuh nggak jelas. Saya akuin loh. Secara tujuan nggak jelas ya. Jadi banyak belanja dalam rangka apa sih? Dalam rangka hanya untuk menyedot realisasi anggaran. Walaupun itu sudah sesuai dengan tujuan penggunaan. Ya, akhirnya banyak barang-barang yang numpuk. Kayak gitu ya. Itu di periode waktu saya awal bekerja. Pas sekarang alhamdulillah kalian sudah jauh lebih baik nih, ya. Udah punya LKKL atau udah punya DIPA. Nah, dan ingat nggak apa DIPA? Panjangan apa DIPA? Daftar isi saran anggaran mohon. Iya ya, rencana kerja ya, rencana kerja dan pelaksanaan anggaran ya. Jadi rencana kerjanya ada kebutuhan dananya tuh. Udah terstruktur ya. Sudah terstruktur ininya. Apa-apa aja yang mau dibelanjakan. Apa-apa saja yang mau dikerjakan. Kemudian berapa kebutuhan dananya. Sudah lebih baik, jauh lebih baik sekarang ya. Nah, itu salah satu ya yang disebut dengan
perbaikan sistem. Ya, masih kan nggak yang top down dan bottom up? Model pencegahan korupsi model top down. Apa ya, masih kan nggak? Ya, model top down apa top down? Nabila? Masih kan top down apa? Top down itu yang dari atas, dari pemerintahnya dulu, baru ke rakyatnya. Kalau bottom up, balikannya dari rakyatnya ke atas. Bentuknya apa tuh Nabila? Modelnya apa? Kalau dari top down, bisa dalam bentuk peraturan, undang-undang gitu. Kalau dari bottom up, apa ya? Penguatan masyarakat ya. Oh ya. Penguatan masyarakat. Benar ya. Jadi kalau top down itu banyak melakukan perbaikan-perbaikan ya. Melakukan reformasi istilahnya. Ya, perbaikan-perbaikan tadi itu ya. Saya contohkan keuangan negara. Ya, dulu belum ada tuh. Kita masih pakai undang-undang Belanda. Undang-undang Belanda, sekarang sudah ada undang-undang keuangan negara. Undang-undang perbendaharian negara. Undang-undang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Jadi yang berkaitan dengan proses pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara sudah ada sistemnya, ya kan? Sudah ada polanya, ya, sudah ada proses auditnya. Sudah diaudit jadinya tuh. Ya, sehingga sudah banyak perbaikan-perbaikannya. Ya, dalam proses pengelolaan barang jasa. Barang jasa, APBD atau APBN. Kayak gitu tuh. Nah, sekarang coba kita lihat ya antara yang bottom up dan top down nih. Ya, kita ambil yang bottom up dulu nih, ya. Bottom up berarti masyarakat dibuat peduli, ya. Masyarakat dibuat sadar bagaimana bahayanya korupsi. Masyarakat disediakan datanya dulu kan gitu ya. Datanya tersedia nih. Data-data yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menganalisa, untuk mengendalikan atau mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara nih ya. Dapat data tentang APBN bisa dilihat tuh ya di Kemenq ya. Nah, sekarang informasi tentang individunya. Ya, informasi tentang penyelenggara negaranya nih. Ya, supaya masyarakat punya informasi. Maka setiap penyelenggara negara dalam hal ini ya, setiap individu yang menjalankan ya pemerintahan ya, kayak tadi tuh bendahara desa itu kan ya, berarti dia penyelenggara negara tuh, walaupun lingkupnya skillnya skupnya itu adalah di desa aja. Nah, ini nih ya. Nah, sekarang nih kita lihat nih, ini berarti individu kan, individu yang diminta untuk atau penyelenggara negara ya, yang diminta untuk melaporkan hartanya nih supaya tersedia data buat masyarakat. Ya, jadi penyelenggara negara ya itu melaporkan kekayaannya, diatur di undang-undang, ya, diatur di undang-undang, ya. Apa sih harta yang dilaporkan kan gitu ya? Apa sih laporan harta ini? Nah, secara definisi berarti harta kekayaan, ya, harta kekayaan penyelenggara negara, ya, termasuk ya pasangannya ya. Kalau misalnya yang jadi penyelenggara negara itu suaminya, maka pasangannya istrinya, gitu kan. Tapi yang termasuk misalnya menjadi penyelenggara negara itu adalah istrinya, maka pasangannya berarti suaminya. Dan juga anak nih, anak yang masih menjadi tanggungan, ya. Kayak gimana nih? Kira-kira kalian masih dalam tanggungan keluarga atau tidak? Nah, masih ya, masih, karena masih dapat bantuan dari orang tua kan gitu ya. Masih boleh katakan secara finansial masih sangat ditopang oleh orang tua. Ada yang sudah mandiri belum? Bisa udah punya bisnis gitu kan, sehingga dia bisa memiliki penghasilan sendiri gitu. Ada nggak di sini? Barangkali gitu kan. Saya sudah punya bisnis laundry, Pak. Wah, keren banget kan. Saya sudah punya bisnis peternakan ikan misalnya begitu kan. Oh, keren banget tuh misalnya. Ya. Nah, nanti dimasukkan tuh ya
Jadi hartanya si penyelenggara negara, hartanya si pasangan penyelenggara negara, dan anaknya, yang masih dalam tanggungannya ya, itu dimasukkan dalam formulir LHKPN-nya tuh ya. Tujuannya apa sih? Ada manfaatnya tentu ya. Salah satunya ini ya, menjadi sarana kendali bagi masyarakat. Ya, jadi dengan harapan bahwa hartanya telah dilaporkan, ya, kemudian nanti diumumkan kepada halayak umum ya, maka masyarakat bisa mengontrol ya, masyarakat bisa memantau sejauh mana peningkatan harta si penyelenggara negara, seberapa banyak, seberapa besar. Nah, itu salah satu tujuannya tuh ya. Oke. Kemudian tadi nih ya, dasar hukumnya apa nih? Undang-Undang 28 tuh ya. Undang-Undang 28 tahun 1999. Apa sih tentang apa sih? Nah, ini tentang penyelenggara negara ya, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mulai ada Undang-Undang 19 2019 tuh tentang apa sih? Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang diberikan kewenangan nih. Dengan kewenangan menurut undang dia untuk memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara. Bagaimana teknisnya? Nah, teknisnya ada di sini nih. Ada di Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020. Teknis terkait dengan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya. Kenapa demikian? Karena bunyinya, ya, bunyi undang-undang ini ya, Undang-Undang 28 itu di pasal 5 sebutkan tuh ya, penyelenggara negara itu harus bersedia diperiksa hartanya, ya, baik